Selamat datang kembali di channel Kekasih Game. Dengan saya Arditya Kekasih. Kali ini kita akan membahas cara ganti password WiFi di rumah kita ya, atau di tempat-tempat umum yang tersedia WiFi. Nah, ini caranya untuk mengganti password di IndiHome, Firstmedia, router ZTE, dan Totalink itu hampir sama semua. Paling bedanya hanya pada bagian menu dashboard di masing-masing routernya. Nah, selain itu, saya juga akan berbagi tips untuk cara menjaga WiFi agar tetap stabil dan ngebut. Nah, ini cocok buat WiFi teman-teman yang merasa lemot, lelet. Nah, bisa ngikutin tips ini ya. Oke, mari kita mulai tutorial awalnya untuk cara ganti password WiFi-nya. Pertama-tama kita buka dulu browser yang mau digunakan. Di sini saya menggunakan Firefox. Kalian juga bisa menggunakan Google Chrome, Safari, itu tidak masalah ya. Kita ketikkan 192.168.1.1. Nah, terus bagaimana jika di tempat teman-teman IP ini tidak muncul atau tidak bisa? Nah, itu kalian bisa dengan cara klik tombol start, ketik network connection. Nah, yang ini ya teman-teman, view network connection. Habis itu klik open. Nah, di sini kalian cari WiFi. Klik kanan, klik tombol status. Kemudian di sini klik detail. Nah, teman-teman cari yang namanya default gateway. Nah, yang nampil di sini nanti kalian ketikkan di browser ya. Itu adalah alamat router WiFi-nya. Oke. Kita kembali lagi ke browser. Nah, di sini kita ketikkan admin passwordnya. Username-nya admin untuk passwordnya. Nah, karena di sini saya menggunakan IndiHome, passwordnya itu Telkom DSO123. Nah, di website juga udah saya masukkan beberapa kata sandi bawaan atau kata sandi IndiHome dan lain-lain. Itu ada di link artikel ya. Link artikelnya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kita masuk. Sip. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian network. Terus klik menu WLAN, kemudian security. Di sini pilih WiFi yang sedang kita gunakan. Di sini router ini bisa untuk 4 WiFi. Jadi kalian bisa melihat beberapa WiFi di dalam area kalian. Nah, ini saya menggunakan 2 WiFi. Di sini namanya kekasih.co.id dan WiFi Kekasih. Oke. WiFi Kekasih ini passwordnya ada di SSID 2. Nah, jika teman-teman ingin melihat passwordnya, klik kotak yang di sini. Jadi teman-teman jika ini ganti password, silahkan pada bagian menu network, WLAN, dan security. Silahkan ganti passwordnya di sini. Jika sudah, klik tombol submit dan confirm. Nah, cukup mudah bukan untuk ganti passwordnya? Oke. Oke, selanjutnya kita cara ganti ke
cara ganti password WiFi menggunakan handphone ya. Sebenarnya menggunakan handphone pun tampilannya tetap sama. Tapi saya akan memberitahu cara untuk nyari IP ini, IP gateway-nya si router untuk handphone ya. Oke. Halo. Sekarang kita masuk ke bagian cara mengganti password untuk HP ya. Nah, pertama-tama kalian buka setelan atau pengaturan. Kemudian pilih jaringan dan internet. Kemudian pilih WiFi. Nah, di sini kita lihat WiFi kekasih sudah terhubung. Kita klik icon pengaturan yang di sini, yang di kanan. Kita klik. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Sini kita cari yang namanya gateway. Nah, di sini jika sudah ketemu alamatnya, kita salin. Kita buka di browser. Kita pastekan alamatnya. Tempel. Oke. Nah, ini tampilannya sama seperti yang di PC ya. Jadi ya hampir sama. Bukan hampir sama lagi ya. Memang sama. Passwordnya Telkom DSO 123. Login. Kemudian pilih network. Kemudian pilih WLAN. Kemudian security. Oke. Jadi teman-teman mau ganti passwordnya pada bagian WPA passphrase. Nah, sini. Ups. Di sini ya. Nah, pilih SSID itu WiFi yang kalian gunakan. Oke, jika sudah, klik tombol submit. Kemudian confirm. Oke, di sini tertulis berhasil disimpan. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk di logout. Jadi seperti itu cara ganti password WiFi menggunakan handphone. Oke, terima kasih. Next ke materi selanjutnya. Jadi seperti itu cara mengganti password WiFi menggunakan PC atau laptop kalian dan cara mengganti password WiFi menggunakan smartphone kalian. Oke, sobat kekasih, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara menjaga WiFi agar tetap stabil dan ngebut. Nah, jadi bagaimana sih untuk cara buat stabil dan ngebut itu? Nah, di sini kita akan membuat dua buah WiFi. Yang satu diperuntukkan untuk keluarga kita yang sering berada di rumah atau orang-orang yang kita percayai WiFi kita. Nah, terus yang untuk WiFi kedua kita sebentar ya, kita login. Ups. Telkom DSO 123. Nah, untuk WiFi yang kedua ini kita peruntukkan untuk para tamu. Jadi
kita aktifkan saja, misalnya sedang ada arisan nih di rumah gitu kan, terus orang-orang yang dalam acara arisan itu pengen pakai wifi, nah kita kasih wifi yang kedua ini yang kita peruntukkan untuk para tamu itu. Jadi begitu tamu-tamunya sudah pulang, kita bisa nonaktifkan lagi, kita matikan, kita hidupkan, itu sesuai kebutuhan gitu. Nah, jadi wifi tamu ini kita passwordnya tetap itu saja. Jadi, nah, kenapa kita berlakukan pisah dua wifi gitu? Karena jika kita satu wifi, terus kita kasih passwordnya ke orang-orang, walaupun yang ngetik passwordnya kita tetap tidak akan aman. Karena saat ini tuh sangat mudah untuk melihat password yang pernah terkoneksi ke laptop kita, ke smartphone kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara melihat password atau WiFi yang udah pernah terhubung dengan perangkat kita, itu juga sudah saya buatkan tutorialnya di videonya, di video YouTube saya. Nah, tutorialnya itu ada di dalam deskripsi, nanti saya tulis linknya, tinggal kalian nonton. Nah, itulah sebabnya kenapa di sini kita membagi dua WiFi, membuat dua WiFi untuk dua kategori gitu. Oke, jadi untuk tahap pertama ini kita buat dulu WiFi yang kedua. Nah, WiFi pertama ini saya kekasih.co.id. Nah, jadi kita buat dulu WiFi yang kedua dengan nama WiFi kekasih. Untuk jumlah maksimum kliennya kalian bisa atur sendiri sesuai tamu saya mau ngasih 15 klien aja yang bisa connect, seperti itu. Jika sudah, untuk priority kita pilih 1, karena untuk priority 0 itu untuk wifi kekasih.co.id. Semakin kecil nilainya, semakin tinggi dia prioritasnya memperoleh jaringan wifi-nya. Setelah udah di setting, kita klik submit. Nah, kemudian kita masuk ke bagian network, WLAN, dan security. Nah, kalau yang tadi pas kita setting WiFi, mengaktifkan WiFi dan menonaktifkan WiFi itu ada di network, WLAN, SSID setting. Nah, sekarang kita kan WiFi keduanya nih udah kita aktifin, udah kita kasih nama. Nah, sekarang kita ganti passwordnya dulu di sini. Network, WLAN, security. Nah, di sini kita SSID-nya kita pilih yang 2. Nah, di sini kalian buat passwordnya. Nah, setelah selesai membuat passwordnya, kalian bisa klik submit dan confirm. Oke. Nah, dengan begini kalian sudah berhasil membuat WiFi yang namanya kekasih. Nah, kemudian kita bikin WiFi yang untuk keluarga. WiFi kekasih ini untuk tamu. Nah, sekarang untuk keluarga inti yang sering ada di rumah. Jadi kita pilih network, WLAN, SSID setting. Kita pilih yang 1. Kita aktifkan. Maksimum kliennya sesuaikan dengan jumlah perangkat yang ada di rumah keluarga kalian. Kasih nama dan ini prioritinya 0. Jika sudah disetting semuanya, klik tombol submit. Kemudian security-nya kita sebaiknya kita ganti dulu. Karena kan sebelumnya udah pernah ke-share nih sama tetangga, teman-teman atau yang lainnya. Jadi sebaiknya kalian ganti dulu. Jika sudah, klik tombol submit. Terus klik tombol confirm. Oke, berarti ini settingnya sudah 2 WiFi nih kita setting. Nah, untuk mengamankan WiFi yang untuk keluarga, kita buat akses control list-nya. Jadi misalnya ada orang nih tahu WiFi kita, dia walaupun
masuk ke WiFi kita, otomatis langsung di reject sama si router. Nah, ini WiFi yang udah saya daftarkan MAC address-nya. Jadi SSID 1 berarti ini WiFi kekasih.co.id. Modenya permit. Permit berarti itu dia mengizinkan. Nah, jadi mengizinkan semua WiFi dengan MAC address ini yang ada di list untuk terkoneksi ke WiFi yang namanya kekasih.co.id. Nah, untuk ngecek MAC address ini nanti akan saya buatkan video terpisah ya. Nanti di video itu saya masukkan ke dalam link deskripsi video ini. Oke, jika sudah, klik tombol add. Dan jangan sampai sekali-sekali klik blok ya teman-teman. Nah, jika ini teman-teman klik blok, secara otomatis WiFi yang terdaftar di sini, perangkat-perangkat yang terdaftar di MAC address ini akan diblok oleh si router. Jadi kalian tidak akan bisa koneksi ke WiFi. Nah, itu mengapa alasannya saya suruh untuk membuat WiFi yang kedua terlebih dahulu. Jadi jika kalian salah setting di sini, kalian bisa login ke WiFi yang kedua. Seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah klik modenya. Nah, jadi seperti itu tips untuk menstabilkan dan bikin WiFi kita lebih ngebut, karena hanya orang-orang yang kita daftarin atau perangkat-perangkat yang sudah kita daftarkan yang bisa terkoneksi dengan WiFi kita. Walaupun WiFi kekasih.co.id-nya bocor nih ke teman-teman, ke yang lain misalnya, nah itu tetap aman karena hanya perangkat yang terdaftar yang hanya bisa login di sini, seperti itu. Jadi WiFi keluarga kita daftarin perangkatnya, untuk WiFi tamu tidak perlu kita daftarkan. Jadi kita hanya bermain di on off-nya saja. Jadi misalnya lagi ada tamu nih, saya onin, saya nyalakan. Nah, jika tamunya udah pulang, kita matikan. Seperti itu. Nah, jadi WiFi kita aman dari gangguan orang-orang yang pengen WiFi gratis, seperti itu. Nah, cara akses kontrol di sini juga berfungsi menangkal dari serangan brute force. Itu biasanya teknik-teknik hacking yang ada di internet ya. Oke, sekian dari saya, dan jangan lupa di logout dulu. Kita sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. See you.